Oke guys, kembali lagi di channel ini bersama aku Emi Ibnusya Hafiz, mahasiswa Teknik Informatika ITB NIM 1351917. Di video kali ini aku bakal ngejelasin kepada kalian bagaimana penerapan strategi algoritma greedy pada permainan kartu 41. Nah, kalian ada yang pernah gak guys dengar permainan 41 atau ada yang udah pernah mainin? Nah, kalau yang belum pernah mainin itu gimana ya jelasin ya? Sebenarnya tuh permainan 41 ini kita tuh intinya harus ngumpulin kartu 4 kartu maksimal yang poinnya itu 41. Nah, setiap kartu itu memiliki poinnya masing-masing. Kayak as itu udah poinnya 11 dan angka itu 2 dari sampai 10 masing-masing poinnya itu sesuai angkanya. Dan Jack Queen King itu poinnya 10. Nah, di sini tuh aku mau ngejelasin bagaimana sih algoritma greedy diterapkan dalam permainan ini. Keren banget gak sih guys? Karena permainan ini kan permainan tradisional yang biasa tuh dimainin di pos ronda atau sama teman-teman yang lagi melepas penat. Tapi kita bisa melakukan pendekatan dengan algoritma greedy. Kurang keren apa guys? Jadi di sini tuh aku bakal nggak ngejelasin sih, sebenarnya tuh lebih mendemonstrasikan, menjelaskan bagaimana algoritma greedy itu dipakai dalam permainan ini. Iya, benar sekali. Nah, jadi algoritma greedy itu adalah algoritma yang memaksimalkan atau meminimumkan setiap langkahnya untuk mencapai nilai maksimal. Sebagai sejarah garis besar tuh seperti itu. Jadi setiap langkah kita pilih tuh yang terbesar atau terkecil, yang menjadikan itu tuh optimum lokal gitu. Nah, tapi dengan harapan di akhir tuh kita bakal mendapatkan optimum globalnya. Seperti itu algoritma greedy. Seperti namanya greedy, rakus artinya. Jadi kita tuh rakus gitu, mau yang tinggi-tinggi atau yang banyak-banyak atau yang sedikit paling sedikit, itulah algoritma greedy. Nah, pada permainan kartu 41 ini aku tuh udah membagi dua algoritma greedy berdasarkan, yang pertama itu berdasarkan nilai dan nilai kartu ya, dan yang kedua itu berdasarkan jenis kartu. Nah, kenapa aku mengelompokkannya menjadi dua ini, nilai dan jenis? Karena kalau nilai itu kan kita mengambil kartu-kartu. Jadi waktu main kartu ini tuh kita tuh punya 4 kartu dan satu tumpukan di tengah. Nanti kita ambil, terus kita pilih 4 kartu yang menurut kita tuh optimal, hingga kita tuh bisa membentuk kartu-kartu itu menjadi 41. Dan terus satu kartu yang tidak kita masukkan ke solusi itu kita buang. Jadi tetap 4 kartu yang kita pegang. Jadi setelah kita ngambil, kita seleksi mana yang dimasukkan ke yang kita pilih, kita masukkan ke yang kita pilih. Bener gak sih bahasanya? Nah, terus ngebuang satu kartu gitu. Nah, kan kalau greedy, seperti namanya itu greedy berdasarkan nilai. Jadi setiap kita ngambil, kita tuh pengen kartu kita tuh yang besar-besar gitu nilainya, yang besar-besar. Jadi nggak perlu kita tuh nggak mikirin di sini tuh jenisnya. Jadi kita ambil semua yang besar, yang besar, yang besar, yang besar, yang besar. Nah, terus kita buang yang kecil-kecil gitu. Jadi ya dimasukin ke himpunan solusi itu yang besar-besar aja, dengan harapan ntar di ujungnya itu kita tuh mendapatkan nilai 41 dari nilai yang besar itu. Nah, kalau misalkan semuanya nih udah besar-besar, nilainya sama semua, terus kita dapat kartu lagi. Nah, itu tuh baru kita urutinnya berdasarkan jenisnya. Kalau misalkan poinnya sama. Nah, jadi yang jenisnya paling banyak kita pertahankan, dan yang jenisnya sedikit itu kita buang supaya meminimalkan pengurangan poin. Gitu, secara garis besar. Nah, terus yang kedua ini algoritma greedy berdasarkan jenisnya. Jadi seperti namanya kan algoritma greedy berdasarkan jenis. Jadi kita tuh memilih jenis-jenis yang banyak. Jadi misalkan kita punya 5 kartu. Ini tuh misalkan kan sudah kita tuh kartu tuh cuma ada 4 jenis ya. Nah, jadi kalau misalkan kita pegang 5 kartu,
misalkan empatnya berbeda semua, pasti satunya ini di antara 4 jenis gitu. Jadi 5 ini kita pilih yang misalkan kalau misalkan empat kartu kita berbeda. Jadi nah, pas satu kita ambil, nah kita masukin yang jenis yang si ambil itu. Soalnya dia tuh pasti ada temennya ini yang di 4 sebelum tadi. Nah, gitu kita ngambil ngambil berdasarkan jenisnya. Jadi yang jenis paling banyak kita masukkan ke himpunan solusi, semuanya kita masukin. Nah, baru kalau misalkan bersisa misalkan hanya 2 yang sama, kita masukin 2, berarti kan sisa 2 untuk 4 kartu ya, sisa 2 lagi. Nah, itu 2 lagi itu kita masukin yang nilainya dari yang paling kecil, apapun jenisnya kita masukin dari yang paling kecil supaya meminimalkan kombinasi poin, bukan poin sih, skor kombinasi dari 4 kartu tersebut yang sebelumnya kita punya itu. Oke. Nah, jadi tuh harapannya ini kalau misalkan algoritma greedy berdasarkan jenis, kita tuh mendapatkan kartu-kartu yang sejenis semua. Kita mendapatkan kartu yang sejenis semua. Terus berarti otomatis kan kalau misalkan kartu kita 4 kartu itu berjenis sama semua, tidak ada pengurangan nilai. Walaupun kartu kita kecil, tapi setidaknya kartu kita tuh tidak ada pengurangan nilai. Nah, itu yang diharapkan dari algoritma ini, untuk memaksimalkan kartu. Jadi kalau misalkan, tapi nih ada tambahan, kalau misalkan 4 kartu kita sudah berjenis sama semua, nah terus misalkan kita ngambil kartu satu lagi, ini jenisnya sama juga sama dengan 4 tadi, nah itu baru kita urutkan, masukannya tuh urutannya dengan yang paling besar terlebih dahulu gitu. Jadi misalkan kita punya 9 hati, 8 hati, 7 hati, dan 6 hati, terus kita mendapatkan jack hati. Nah, terus yang dimasukin ke dalam solusi itu, yang dipilih 4 itu ya jack hati dulu, jack hati, baru 9 hati, 8 hati, dan 7 hati. Nah, ini 6 hatinya kita buang gitu. Berarti kan, nah secara terus menerus kalau kayak gitu kan, nanti kita bisa mendapatkan kartu 41 gitu. Ya kan? Ya seperti itu. Jadi itu yang diharapkan sih dari greedy berdasarkan jenis kartu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video, ntar aku masukin nih, video demonstrasinya, studi kasusnya. Kayak gimana sih ini, mau ngelihat gimana sih greedy berdasarkan poin atau greedy berdasarkan jenis ini diterapkan dalam permainan. Nih aku kasih videonya. Jadi sekarang kita ingin mendemonstrasikan penggunaan algoritma greedy menggunakan setumpuk kartu. Di sini saya sudah mendapatkan kartu awal, yaitu 4 kartu dengan 4 hati, jack keriting, 7 tempe atau wajik, dan 3 skop. Nah, di sini tumpukan kartunya saya sudah ambil sampel 10. Jadi nggak semua kartu dipakai, hanya untuk studi kasus yang sekarang. Jadi pertama itu kita mau mendemonstrasikan dengan menggunakan algoritma greedy berdasarkan nilainya. Nah, jadi misalkan kalau saya ambil kartu dari tumpukan kartu, saya mendapatkan 9 hati. Yang 9 hati ini nilainya lebih besar daripada 4 hati, 3 skop, dan 7 wajik. Nah, namun jenisnya tidak kita perlihatkan di sini, sehingga yang dimasukkan ke himpunan solusi adalah jack keriting, 9 hati, 7 wajik, dan 4 hati. Sehingga 3-nya kita buang. Nah, kemudian pada putaran kedua kita ambil lagi, mendapatkan 8 keriting. Nah, dari himpunan kandidat ini yang kita masukkan ke himpunan solusi itu jack keriting, 9 hati, 8 keriting, 7 wajik, dan 4-nya kita buang. Begitupun dengan cara-cara berikutnya. Selanjutnya kita dapat 2 skop. Nah, namun karena nilainya paling kecil sehingga kita harus langsung buang. Kemudian kita mendapatkan queen hati. Queen hati ini kita masukkan ke dalam himpunan solusi dan kita membuang 7 TP. Selanjutnya as keriting. As itu bernilai 11 sehingga kita masukkan ke himpunan solusi bersama jack keriting, queen hati, dan 9 hati. Dan 8 keriting ini walaupun dia membentuk kombinasi besar dengan jack keriting dan as keriting, namun karena kita greedy berdasarkan nilai, jenisnya tidak dilihat sehingga 8-nya kita buang. Kemudian diambil 5 skop. 5 skop ini tidak memenuhi
Udah. Oke, berikutnya kita mendemonstrasikan permainan kartu 41 dengan algoritma greedy berdasarkan jenis kartu. Nah, di sini menggunakan kondisi awal seperti demonstrasi sebelumnya, studi kasus sebelumnya yang menggunakan algoritma greedy berdasarkan nilainya. Oke, algoritma greedy berdasarkan jenis kartunya, kita tidak melihat nilainya namun melihat jenis kartunya. Jenis kartu yang paling banyak dia akan dimasukkan ke himpunan solusi. Oke, jika langsung mulai. Di sini saya menggunakan asumsi hanya menjadi pemain dan mendapatkan kartu setiap putaran. Oke, pas kita ambil ternyata kita mendapatkan 9 hati. Nah, karena dari kandidat himpunan kandidat ini hati yang paling banyak jumlahnya, maka yang dimasukkan ke himpunan solusi itu adalah yang kartu berjenis hati terlebih dahulu. Nah, baru kita memilih 2 kartu lagi yang untuk masukkan ke himpunan solusi dengan nilai yang paling kecil terlebih dahulu untuk meminimalkan pengurangan poin. Sehingga kita masukin 3 dan 7. Dan Jack ini karena dia berpotensi pengurangan poin yang besar, maka kita harus membuangnya. Kemudian pada putaran berikutnya kita mengambil kartu dan ternyata 2 skop. Nah, karena 2 skop ini karena skop terdapat 2 kartu dan hati terdapat 2 kartu, maka kita membandingkannya berdasarkan nilainya juga. Karena nilai hati itu paling besar 13 dibandingkan dengan skop yang hanya 5, maka kita memasukkan terlebih dahulu ke himpunan solusi itu yang hati terlebih dahulu. Itu 9 hati, 4 hati, dan kita memilih kartu dengan kombinasi yang paling kecil, yaitu 3 dan 2. Sehingga 7 ini kita harus membuangnya. Kemudian kita mengambil lagi dan ternyata mendapatkan Jack hati. Nah, Jack hati ini bernilai 10, sehingga yang kita masukkan ke dalam himpunan solusi itu yang hati, karena di sini hati itu terdapat 3 kartu. Jadi kita masukkan Jack hati, 9 hati, 4 hati, dan 2 hati. 3 hati kita buang. Oke, pada putaran selanjutnya kita mendapatkan as keriting. Walaupun as bernilai besar, nah tapi karena dia tidak jenisnya itu tidak terdapat pada himpunan kandidat, hanya 1, maka kita membuangnya. Kemudian kita mendapatkan 5 skop. 5 skop ini dia berpotensi untuk mengurangkan poin kombinasi kartu. Jadi sehingga yang kita masukkan ke himpunan solusi itu tetap Jack hati, 9 hati, 4 hati, dan 2 skop. 5 skop kita buang. Kemudian kita mengambil lagi dan ternyata 8 keriting. Sama seperti sebelumnya, 8 keriting ini berpotensi untuk mengurangkan kombinasi nilai pada kartu yang sudah kita miliki sebelumnya. Sehingga 8 keriting harus kita buang. Kemudian kita mendapatkan queen hati. Nah, karena queen hati ini bernilai besar dan berjenis kartu hati, maka yang kita masukkan ke dalam himpunan solusi adalah yang hati terlebih dahulu, yaitu Jack, queen, 9, dan 4 hati. Dan kemudian 2 skop ini kita buang karena berjenis berbeda. Kemudian kita mendapatkan 4 TP. Karena dari himpunan kandidat ini 4 TP bukan hati dan 4 TP ini dapat menyebabkan pengurangan poin, maka kita harus membuangnya. Kemudian kita mengambil pada putaran selanjutnya, yaitu as hati. Nah, as hati ini karena semua kartu kita sudah berjenis hati, maka kita mengurutkannya berdasarkan nilai, yaitu as dulu dimasukkan, kemudian Jack, kemudian queen, dan kemudian 9. Dan nilai yang paling kecil dari hati ini yaitu 4, kita harus membuangnya. Nah, kemudian pada putaran terakhir kita mendapatkan king keriting. Nah, walaupun king keriting ini nilainya lebih besar dari 9, namun kita yang masukkan ke himpunan solusi itu kartu-kartu yang berjenisnya paling banyak di himpunan kandidat, yaitu hati. Nah, sehingga kita masukkannya as, Jack hati, queen hati, dan 9 hati, dan king keriting ini kita buang. Nah, sehingga pada kondisi akhir kartu kita ini ada as hati, Jack hati, queen hati, dan 9 hati, dan poinnya itu 11 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 9, yaitu 40. Nah, 40 ini sudah hampir mendekati 41 nilai sempurna. Nah, namun karena beberapa faktor dan kita juga tidak mendapatkan kartu yang berpoin 10 berjenis hati pada tumpukan, sehingga nilai maksimal dari
kombinasi kartu yang kita dapat itu hanyalah 40. Dan ini algoritma ini lebih baik daripada algoritma sebelumnya dengan poin yang 21. Namun itu bukan berarti algoritma greedy berdasarkan jenis ini lebih baik secara absolut dibandingkan algoritma greedy berdasarkan nilainya. Nah, sekian studi kasus dari saya. Dah. Nah guys, jadi gimana setelah kalian lihat penerapan algoritma greedy pada permainan kartu remi 41? Tadi sudah diperlihatkan permainan kartu remi 41 dengan menerapkan algoritma greedy berdasarkan poin dan berdasarkan jenis. Walaupun hasil dari algoritma ini penerapan algoritma ini tidak optimal, tapi algoritma ini tuh cocok untuk diterapkan. Karena kenapa? Karena kan karena nggak ada yang tahu gitu apa yang kartu yang bisa kita dapatkan. Kita tuh hanya bisa mengatur strateginya. Nah terus strategi ini tuh bukan satu-satunya strategi untuk memenangkan kartu remi 41. Ada faktor-faktor lain penunjang keberhasilan untuk mendapatkan skor 41. Salah satunya itu misalkan peluang. Nah misalkan peluang keluarnya as nih bagaimana, apakah bisa muncul atau bagaimana gitu. Jadi peluang tuh sebenarnya salah satu faktor juga ya, bisa digunakan untuk bisa digunakan sebagai strategi untuk membentuk kartu berskor 41. Terus ada juga faktor keberuntungan. Di sini tuh keberuntungan tuh sangat diperlukan juga. Karena jika kalian mendapatkan kartu yang besar-besar terus dan sejenis-sejenis terus, maka itu kan mendapatkan skor 41 tuh cepat. Jadi keberuntungan tuh juga diperlukan gitu di sini. Gitu sih. Jadi solusi algoritma ini tuh memang belum optimal, tapi kita sudah berusaha. Pada setiap langkahnya itu kita menginginkan sesuatu yang maksimal, sesuatu yang tinggi. Jadi gitu. Pasti kita tanpa kita memikirkan konsekuensi ke depannya. Nah, jadi pesannya itu juga sama. Setiap langkah dalam hidup ini kita harus melakukan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Kita tuh harus memaksimalkan kemampuan kita. Kita harus memaksimalkan apa yang kita punya, potensi-potensi kita punya, kita maksimalkan, kita keluarkan, kita manfaatkan dengan maksimal gitu. Supaya harapannya itu kita tuh mendapatkan hasil yang maksimal pula. Gitu sih. Ya udah. Apalagi ya? Oh ya, maaf banget ya kalau aku tuh berantakan, ini rambutnya berantakan, mukanya kalau misalkan ada salah kata atau salah perbuatan atau nggak rapi kalian lihatnya juga nih, karena aku baru pulang juga habis bukber, jadi belum ngapa-ngapain, langsung bikin video. Ini jam 23.24, setengah jam menuju deadline. Oke deh, sekian ya guys ya dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.